Bab 438, Terobosan Basis Kultivasi. Segera setelah Bai Xiaochun berteriak mati, sebuah adegan kehancuran hebat dimainkan di depan mata semua penonton. Bai Xiaochun melesat maju dalam sorotan cahaya biru, menggambar pada Living Mountain Incantation dan melompat maju dengan The Mountain Sucking Bash. Kekuatan golem batu menopang tubuh kedagingan Bai Xiaochun, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, ke tingkat yang hampir tak terlukiskan. Selain itu, dia bergerak sangat cepat sehingga hampir seperti teleportasi. Dia menembus ki yang dingin, melepaskan serangkaian ledakan sonik yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya sebelum muncul tepat di depan Gongsun Wanner. Patung itu sudah rusak parah, dan tentu saja, hanya sebuah patung, bukan Gongsun Wanner yang sebenarnya. Dengan demikian, itu benar-benar tidak mampu menghindari atau menghindari serangan itu. Alih-alih, tangannya berkedip dengan gerakan mantra dua tangan saat dia mencoba untuk memblokir serangan. Mata Bai Xiaochun memerah saat dia meletakkan segalanya di telepon dalam upaya terakhir ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan kemenangan pada saat ini, maka dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk maju ke pengadilan Valet. Tetapi dia juga tidak akan bisa menyelamatkan Big Fatty Zhang. Itu bukan hasil yang bisa dia terima. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Aku harus menang. Melolong, dia mendekat, menggunakan tubuh golem batu untuk meluncurkan tendangan berputar dengan kaki kirinya. Yang menghantam langsung ke raksasa es yang dipanggil oleh patung Gongsun Wan. Kekuatan tendangan itu didukung oleh kekuatan tubuh kedagingan dari Forever Life Forever Technique, serta Living Mountain Incantation dan Mountain Sucking Bash. Selanjutnya, itu juga berisi Hex abadi. Itu adalah serangan mematikan yang sangat mematikan. Suara gemuruh bergema saat kaki itu melayang di udara, menyebabkan seluruh percobaan biru dengan api bergetar. Patung Gongsun Wan berusaha menggunakan kedua lengan untuk memblokir kaki kiri yang masuk, tetapi segera setelah melakukan kontak, lengan patung mulai runtuh. Kaki Bai Xiaochun menabrak mereka seperti batu menghancurkan gelas minum untuk mendarat langsung di dada patung. Hampir seketika, dada patung itu mulai runtuh, dan kemudian retakan menyebar ke segala arah. Namun, patung itu belum mati, semua Bai Xiaochun telah berhasil lakukan sejauh ini adalah menghancurkan lapisan luar perisai es. Meskipun patung itu rusak parah, masih bisa mempertahankan diri. Namun, ketika patung itu jatuh ke belakang, Bai Xiaochun sekali lagi memanfaatkan kekuatan golem batu untuk meluncurkan ke gunung Sucking Bash lain. Membuatnya semakin jauh dengan kekuatan kaki kirinya. Kali ini, dia mengirim tangan golem batu itu menembak, ibu jari dan telunjuknya berkilauan dengan cahaya hitam. Itu tak lain adalah pencengkeram tenggorokan-tenggorokan. Gemuruh bergema ketika tenggorokan patung itu dihancurkan, dan kemudian, seluruh patung mulai runtuh. Langkah terakhir datang secepat kilat, dan disampaikan dengan efisiensi yang kejam. Dalam sekejap mata, raksasa es itu hancur, dan patung itu hancur berantakan. Ketika itu terjadi, seberkas cahaya teleportasi ditembak jatuh, yang tidak lain adalah pintu masuk ke pengadilan Valet. Secara bersamaan, mantra Living Mountain Bai Xiaochun memudar, dan golem batu menghilang. Bai Xiaochun terungkap secara langsung, wajahnya pucat saat ia melayang ke tanah. Jelas, dia kesulitan berdiri, dan bahkan batuk 3 kali berturut-turut. Meskipun tampak lemah, matanya bersinar dengan sinar tekad yang membuat semua orang yang hadir benar-benar terguncang. Ia memenangkan, seorang kultivator formasi inti pertengahan melawan seseorang di tahap formasi inti akhir, dan benar-benar menang. Surga, dia baru saja mengalahkan patung Gongsun Wanner. Bukankah itu berarti, bahwa dia memenuhi syarat untuk memasuki persidangan ungu? Dia akan menjadi, superstar ke-10 yang berada di bagian Valet dari Pelangi Starry Sky Dao Polarity Sect. Di luar cobaan, semua orang berubah menjadi keributan besar. Hampir setengah dari seluruh langit berbintang Dao Sekte Polaritas terguncang ke inti, bahkan lebih daripada ketika Gongsun Wan baru-baru ini menantang persidangan. Keributan menyapu sekte, dan terutama melalui Sky Quarter Rainbow, tempat Bai Xiaochun berasal. Keriuhan di sana jauh lebih intens daripada di lokasi lain. Kembali di pelangi itu, Song Ke berdiri di luar guanya yang abadi, tangannya mengepal erat-erat. Sulit membaca ekspresinya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk mengakui bahwa dia tidak sesuai dengan Bai Xiaochun, tetapi serangkaian bukti yang tak berujung telah mendorongnya ke jurang kehancuran. Su Baochai, Tuan Dewa Diviner, dan Chen Manyao semuanya sangat terguncang.
Meskipun mereka semua tahu bahwa Bai Xiaochun bukan pembudidaya biasa, tidak pernah mereka bisa membayangkan bahwa dia luar biasa ini. Gong Sun Wan juga berada di Sky Quarter Rainbow, duduk di luar guanya yang abadi di atas batu besar, memandang ke atas ke arah persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Dia baru saja menyaksikan seluruh pertarungan bermain di antara patungnya dan Bai Xiaochun, dan saat ini, ekspresi aneh bisa terlihat di wajahnya. Bahkan, ketika patungnya runtuh, dia benar-benar tersenyum. Jadi, kakak besar sama hebatnya seperti biasa. Dia bahkan menepuk tangannya dengan lembut, cahaya misterius berkelip di matanya. Di luar Sky Quarter Rainbow adalah Chen Yuesan dan Bidah, keduanya adalah bintang dan dipilih dari atas 3. Mereka benar-benar terguncang oleh pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Adapun Chen Yuesan, matanya bersinar dengan cahaya misterius, sedangkan Bidah hanya mendengus dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tatapan arogan di matanya tidak bisa lebih jelas. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol di sekte telah menonton, dan tersentuh oleh tindakan Bai Xiaochun. Pada saat ini, sudah benar untuk mengatakan bahwa dalam sekte polaritas langit berbintang langit, tidak ada satu orang pun yang tidak tahu Bai Xiaochun. Namun, bahkan ketika semua orang beralih ke seru dan diskusi, seseorang tiba-tiba berteriak. Tidak, tunggu, lihat Bai Xiaochun. Dia mulai berlatih kultivasi. Sebagai tanggapan, lebih banyak orang melihat dan melihat apa yang terjadi. Ki dingin, lihatlah ki yang dingin. Bai Xiaochun benar-benar berlatih kultivasi, meskipun itu tidak disengaja. Setelah patung Gong Sun Wan dihancurkan, ki yang dingin mulai menyebar darinya dan mengisi percobaan biru dengan api. Dan karena tidak punya tempat lain untuk pergi, ia mulai mengalir ke Bai Xiaochun. Apakah Bai Xiaochun menginginkannya atau tidak, ki yang dingin mulai mengalir ke tubuhnya, menyapu lorong-lorong ki-nya dan menuju ke inti emas surga daunnya. Itu ki dingin yang kuat, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pusaran dengan Bai Xiaochun di tengah. Ketika ia bergegas ke gold core-nya, itu mengisi kapasitasnya hingga 30%, kemudian 40%, 50%, 60%. Saat ki yang lebih dingin menyerbu ke dalam dirinya, dia gemetar karena sensasi basis kultivasinya meningkat. Sebelumnya, dia berada di puncak formasi inti pertengahan, tetapi pada saat ini, dia menerobos ke dalam formasi inti terlambat. Hanya butuh waktu singkat untuk ki dingin di gold core-nya mencapai 60%, namun, itu belum berhenti. Inti emasnya terbuat dari 9 lautan spiritual, 60% diantaranya sekarang merupakan dunia yang sangat dingin. Dan kemudian, Bai Xiaochun menggigil, melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang saat ki dinginnya mencapai 70%. The Frigid Skull Wheel Evolving Incantation melibatkan pengumpulan ki dingin ke dalam gold core, yang berarti bahwa 30% adalah puncak dari tahap awal. Dan 60% adalah puncak dari tahap pertengahan. Sebelumnya, tingkat keseluruhan ki dinginnya telah mencapai sekitar 60%, tapi sekarang, setelah mencapai 70%. Suara gemuruh yang kuat meledak di dalam dirinya ketika basis kultivasinya melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah tahap akhir gold core. Dan hal-hal belum berakhir. Lebih banyak ki dingin mengalir ke dalam dirinya, mendorong ki dinginnya gold core melewati 70% menjadi 80%. Ketika bit terakhir dari ki dingin disedot, kapasitas gold core dingin ki-nya telah mencapai 85%, dan basis budidayanya masih naik. Sampai sekarang, dia sangat dekat untuk mencapai kapasitas 100% dan berada di lingkaran besar panggung gold core. Saat basis budidayanya naik dan energinya melonjak, percobaan biru dengan api bergetar hebat, dan di luar, bintang yang mewakili Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang di luar benar-benar terguncang. Bai Xiaochun ini, dia sebenarnya baru saja melakukan terobosan. Formasi inti terlambat, dia baru saja mencapai formasi inti terlambat. Dia bisa melawan formasi inti saat dia baru di pertengahan formasi inti. Sekarang dia berada di tahap akhir, bukankah itu berarti dia bisa bertarung dengan seseorang di lingkaran hebat? Nasib yang baik, itu semua karena dia mengolah teknik yang menggunakan ki dingin. Dengan menyerap kelebihan ki dingin dari patung Gong Sun Wan, dia bisa menerobos.